Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Rabu, 15 Oktober 2025. Bersama saya, Adis Telarasati. Dan saya, Mario Saro. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak. Salah satu yang mungkin bagi Anda yang pencinta emas, begitu ya. Harga emas meroket ya kan, naik. Bahkan hari ini kalau tidak salah ya, harga emas per gramnya itu sudah mencapai atau sudah tembus 2,3 juta rupiah. Hampir 3 juta sebenarnya ya? Iya, 2,3 juta per gramnya. Nah, kalau kita membahas soal emas, ini adalah instrumen investasi yang saat ini tengah digandrungi. Tapi kemudian harian Kompas memotretnya dari angle yang berbeda. Sisi yang lain ya? Dari sisi yang lain. Betul. Di harian Kompas, di halaman muka yang terbit hari ini, harga emas boleh naik. Tetapi janji nikah tidak boleh tertunda. Nah ini luar biasa. Karena apa? Karena bagi sebagian anak muda, ini menikah ini bukan hanya soal kemantapan hati. Tapi juga kesiapan dompet. Harga emas yang melambung membuat mereka harus berhitung. Nah, bagaimana Mario ini yang mempersiapkan pernikahan ini kan juga harus mempersembahkan emas juga kepada ini calon istri ya. Saya sebagai pengamat emasnya jadi begini. Enggak. Karena apa? Karena kalau menurut saya perempuan itu seperti emas, semakin kamu tunda semakin mahal harganya. Wow. Tapi memang betul, itu saya setuju juga dengan Adisti, pun juga dengan investasi emas yang saat ini sangat-sangat digandrungi. Karena ya Adisti, kadang-kadang ini teman saya cerita bahwa ini kemarin dia baru saja nabung emas nih, karena melihat tren naik itu kan. Tapi tiba-tiba besoknya katanya sudah melambung, jadi dia juga udah langsung dapat untungnya. Begitu cepatnya emas ini akhirnya membuat orang ya pada akhirnya ya rame-rame menabung. Nah itu kan instrumen emas ya, jadi jangan ditunda-tunda lagi begitu ya. Sama nikah itu tadi ya, yang mau ditanya itu kan. Nah supaya kamu punya kedamaian hati loh Mario. Kalau berbicara soal kedamaian, ini yang juga menjadi perbincangan kita adalah soal peace in the Middle East. Peace in the Middle East, ini kedamaian hati, kedamaian di Gaza. Jalur Gaza ya, bagaimana kita melihat peran Presiden Prabowo kemarin ya, mendukung upaya perdamaian secara global termasuk di jalur Gaza ini. Dan ya kita kemarin Presiden sudah pulang, ya begitu happy ya kita Indonesia, komitmennya ditunjukkan dengan aksi nyata kemarin itu. Oke, nanti juga akan dibahas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi bersama Mario Sarong. Tapi sebelum sampai ke situ, Saudara, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi. Ada peristiwa kebakaran, Saudara, yang diduga korsleting di bagian mesin. Sebuah bus terbakar di ruas tol dalam kota di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Insiden ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian macet. Melaporkan ada insiden di kilometer 11 ruas tol dalam kota ini terjadi pada Rabu dini hari. Api dengan cepat membakar seluruh bus. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena bus tidak membawa penumpang, Saudara. Api bisa dipadamkan setelah 3 unit mobil dan belasan petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dari kronologisnya, seorang drivernya menyampaikan ke saya, dia ada percikan api di samping kiri kabin mobil. Terus dia coba untuk mematikan pakai air, tidak berhasil karena di mobil itu ada apar. Dia coba menggunakan apar, lari ke depan lagi, dia ambil aparnya, dia tembak, tidak berhasil juga. Ya udah akhirnya dia api makin besar, dia coba keluar dari unit. Nah, di situ mungkin petugas CNMP melihat ada mobil terbakar. Setelah melihat mobil terbakar, mungkin menghubungi pihak Damkar Jakarta Utara ya untuk memadamkan kebakaran tersebut. Seorang warga Kemayoran, Jakarta Pusat terpaksa berurusan dengan polisi dari Polsek Metro Tanah Abang usai melakukan penipuan. Sebelumnya, pelaku mengaku sebagai tenaga ahli anggota DPR untuk menipu korbannya. Polisi. Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah menipu korban dengan modus bisa meloloskan sebagai anggota Polri melalui seleksi Bintara Polri. Untuk meloloskan seleksi Bintara, korban diminta uang sebesar 750 juta rupiah sebagai salah satu syaratnya. Aksi pelaku terbongkar setelah korban melapor kepada polisi.
lantaran tak lolos seleksi Bintara Polri. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mapolsek Metro Tanah Abang dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Ini pelaku ini yang kami amankan dari Polsek Metro Tanah Abang yang mengaku salah satu staf tenaga ahli anggota DPR di Komisi 3 yang telah menerima uang sebesar 750 juta dari korbannya, yang mana dia berjanji akan mempekerjakan keluarga korban untuk masuk menjadi anggota kepolisian. Saya Fauzul Abrar, saya stafnya Pak Degam. Dengan video ini saya mengklarifikasi bahwa yang tertera di ID card dengan nama Arif Rahmat Hakim itu bukan orang Bapak, bukan stafnya Bapak, dan saya nggak kenal sama beliau. Dengan nomor anggota A93 dan itu bukan nomor anggota Bapak. Masih soal peristiwa kriminal, saudara, sebuah motor gede atau moge dicuri di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta. Pencurian ini pun terekam CCTV. Aksi pencurian motor gede Harley Davidson di sebuah mal di kawasan Senayan, Jakarta Pusat ini terekam CCTV. Pelaku terekam memakai helm dengan berjalan kaki. Hanya dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur sebuah moge Harley Davidson seharga 250 juta rupiah. Berbekal video rekaman CCTV, polisi segera melacak keberadaan moge dan menemukannya di sebuah parkiran mal di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Saat ini motor sudah dikembalikan kepada pemiliknya, sementara pelaku pencurian telah teridentifikasi. Berawal dari hilangnya sepeda motor ini diparkir di Senayan City hari Minggu sekitar jam 10.30. Berawal dari itu kami melakukan penyelidikan, kami dapat petunjuk dari CCTV. Kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor ini diparkir di lahan parkir yang disembunyikan di antara kontainer, sehingga kami dapatkan sepeda motor ini kembali. Sepasang kekasih ditangkap di Pelabuhan Kota Dumai, Riau karena membawa 31,82 kg sabu. Barang selundupan ini disembunyikan dalam pintu dan bagasi mobil yang sudah dimodifikasi. Tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bersama Lanal Dumai membongkar mobil yang digunakan sepasang kekasih asal Sumatera Selatan. Petugas menemukan hampir 32 kg sabu yang disembunyikan di balik panel pintu dan bagasi mobil. Pelaku sempat berupaya kabur namun menabrak kendaraan lain hingga mobil pelaku tersangkut di pembatas jalan pelabuhan. Menurut polisi, pelaku menjemput sabu dari Kepulauan Rupat untuk dibawa menuju Sumatera Selatan dan diupah sebesar 150 juta rupiah. Jadi barang bukti yang diamankan yaitu 30 bungkus besar, telah ditimbang beratnya 31,82 kg narkotika jenis sabu, kemudian 2 tas besar yang digunakan mengangkut narkotika jenis sabu tersebut dari negeri seberang ke Indonesia, kemudian 1 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit handphone. Upah yang mereka terima 5 juta per kilo, artinya 30 kilo yang mereka jemput berarti 150 juta yang akan mereka terima setelah pekerjaan ini selesai. Tak terima polisi tidur yang dipasang dibongkar petugas kelurahan. Seorang warga di Kota Medan, Sumatera Utara terlibat cekcok dengan lurah setempat. Cekcok makin memanas sehingga warga tersebut akhirnya mendorong sang lurah hingga masuk ke dalam got. Bentar ya, Bu. Boleh. Joro, Pak, Joro. Seorang warga bernama Adi tidak terima saat polisi tidur dari ban bekas yang dipasangnya di Jalan Madukoro, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara dibongkar pihak kelurahan. Pembongkaran dilakukan karena pemasangan polisi tidur dari ban bekas tidak memiliki izin.
Ditambah banyaknya laporan masuk dari warga lainnya yang resah dengan polisi tidur dari ban bekas yang juga dipasangi paku. Cekcok dan tarik-menarik ban bekas antara lurah dengan warga tersebut pun terjadi di lokasi. Hingga akhirnya sang lurah tercebur ke dalam got setelah didorong lawan cekcoknya. Di pagi kita mendapat laporan dari warga terkait adanya pemasangan polisi tidur yang tanpa izin, baru adanya sampah yang atau gundukan tanah di situ yang berserak sama papan ya Pak, papan bekas meja diserak di jalan. Jadi waktu kita melakukan pembersihan ada perlawanan dari yang memasang itu, karena menurutnya itu dipasang di depan rumah dia, padahal itu bukan, itu di jalan umum Pak, di fasilitas umum. Akhirnya terjadilah pendorongan saya sehingga saya masuk ke dalam drainase atau dalam parit tadi itu Pak. Lurah Perintis yang menjadi korban pendorongan hingga jatuh ke got melaporkan insiden ini ke polisi. Sedangkan pelaku dibawa polisi untuk dimintai keterangan. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Kita ke informasi lainnya, saudara. Polisi terus mengusut sebab kematian terapis spa yang masih di bawah umur. Polisi juga akan memanggil pemilik spa tempat korban bekerja. Polisi memastikan memeriksa pemilik spa tempat korban bekerja pekan ini, termasuk bagaimana proses perekrutan terapis yang masih di bawah umur. Polisi bilang korban melamar pekerjaan jadi terapis spa via media sosial. Polisi juga telah menyerahkan sampel tubuh korban guna memastikan penyebab kematian korban. Klarifikasi kepada pihak-pihak terkait seperti pemilik, kemudian orang yang melakukan rekrutmen, kemudian kita juga sudah bersurat dengan Dukcapil Indramayu terkait pastinya identitas korban tersebut. Kemarin kami sudah mengirimkan sampel dari toksikologi, organ-organ untuk kita cek toksikologi dari korban. Nanti menunggu hasil itu dulu dari Puslapfor, kemudian nanti dapat disimpulkan oleh Rumah Sakit Polri terkait penyebab kematian dari korban seperti apa. Sejauh ini kami baru dapat satu informasi, yaitu dari kakaknya ya, dari kakaknya itu sebagai pelapor juga, bahwa korban ini mendapatkan informasi terkait pekerjaan itu dari TikTok. Nah, makanya nanti kita akan lebih dalami juga cara prosesnya seperti apa, rekrutmennya seperti apa, apakah terlibat agen juga. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi, saudara. Sempat ada kritik Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan renovasi bangunan ambruk Pondok Pesantren Al-Hozini Sidoarjo, Jawa Timur layak menggunakan APBN. Saya Adisti Larasati, masih bersama Anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, tim DVI Polda Jawa Timur pada Selasa malam berhasil mengidentifikasi ada 3 lagi jenazah ambruknya bangunan pondok pesantren di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Total, saudara, petugas telah mengidentifikasi 58 korban. Ketiga korban merupakan warga Sampang, Sidoarjo, dan Surabaya. Sebelum dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan, ketiga jenazah disolatkan di Posko Crisis Center Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Total, tim DVI Polda Jawa Timur telah mengidentifikasi 58 korban dan masih tertinggal atau masih tersisa, saudara, maksud kami, 5 kantong jenazah yang belum diidentifikasi. Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 4 kantong jenazah yang terdiri dari 3 jenazah dan 1 body part. 4 kantong jenazah cocok match dengan 3 nomor antemortem. Dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 58 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan hilang yaitu 63 korban hilang, masih tersisa 5 kantong yang belum ditemukan, dan di kamar jenazah kami masih ada 5 kantong jenazah.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pembangunan ulang atau renovasi bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur layak menggunakan APBN. Muhaimin meminta semua pihak melihat nasib ribuan santri di Pondok Pesantren Al-Khozini. Muhaimin mengaku heran kritik diberikan terhadap upaya pemerintah untuk melindungi ribuan santri yang sedang belajar. Layak dibantu APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja? Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada 1-2 orang yang memprotes, apa solusi Anda dengan 1.900 santri yang sedang belajar? Jadi tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar. Sehingga saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar. Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu, marah juga. Kan aneh ini. Dugaan keracunan usai menyantap makan bergizi gratis yang menimpa siswa sekolah kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat mencatat ratusan siswa harus menjalani perawatan usai diduga keracunan. Selasa siang, petugas gabungan langsung memberikan penanganan awal kepada siswa SMPN 1 Cisarua yang diduga mengalami keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Sejumlah siswa mengalami gejala seperti mual dan pusing. Jumlah dari awal itu kurang dari 100 orang, ya, sebagian besar bahkan sehat, bahkan makan juga habis, banyak yang habis juga dan tidak ada gejala apapun. Kemudian yang memiliki gejala itu sudah dari awal diberikan penetralisir air kelapa dengan pihak dari MBG-nya juga, sehingga tidak terlalu menimbulkan gejala yang fatal. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat bilang hingga Selasa malam ada 132 pelajar SMP dan SMK yang diduga alami keracunan. Selain di posko, beberapa korban juga ada yang dirujuk ke sejumlah rumah sakit dan klinik untuk penanganan lebih lanjut. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat telah mengambil sampel makanan dari SPPG yang menyalurkan menu MBG untuk diobservasi. Saat ini saya masuk baru 132 ya. 132 mungkin karena kami terus update, belum ada lagi. Ya, baru 132. 132 itu ini kenapa kita buka posko di sini adalah untuk triase hijau ya. Jadi yang bisa diobservasi di posko ini tentunya gejalanya yang ringan, tapi yang berat tentunya kami rujuk. Yang berat itu kenapa bisa ada sesek, kemudian koliknya setelah dikasih obat tidak hilang, nyeri perutnya, nah itu kita rujuk. Sebelumnya, kasus keracunan usai menyantap makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat juga pernah terjadi pada September lalu. Insiden ini menyita perhatian publik karena terjadi di beberapa sekolah dengan jumlah korban mencapai lebih dari 1.000 orang. Tim Liputan, Kompas TV. Petugas Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan di sejumlah dapur SPPG Kota Kediri. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai langsung kelayakan dapur SPPG untuk mendapat sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Dalam penilaian kali ini, petugas memeriksa anggota SPPG yang diwajibkan memiliki sertifikat penjamah makanan hingga uji sampel air dan makanan yang diolah. Hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan layak atau tidaknya SPPG untuk mendapatkan sertifikat SLHS. Dinkes Kota Kediri menargetkan 21 dapur SPPG rampung diperiksa hingga akhir bulan Oktober. Nah, dari Inspeksi Kesehatan Lingkungan nanti ada checklistnya kan.
Terus nanti ada penilaiannya, kita juga menggandeng lab Kesda untuk uji sampel air, sampel makan, dan sampel swab alat makan. Nah, dari hasil ini nanti kita baru bisa menilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau dari hasil ini tadi nanti kita memenuhi syarat, maka bisa diterbitkan SLHS-nya, sertifikat layak higienis sanitasi. Sementara pengawasan terhadap sejumlah SPPG juga dilakukan petugas kesehatan di Blora, Jawa Tengah. Pengawasan dilakukan secara berkala selama 6 bulan ke depan untuk memastikan standar operasional SPPG, mulai dari proses pemasakan, pembagian porsi, tempat pencucian, hingga pendistribusian MBG menjadi poin pengecekan SPPG. Sejauh ini yang sudah kita lihat sudah bagus ya, sudah sesuai aturan, maksudnya sesuai form yang kita nilai. Tapi ada beberapa mungkin yang masih kurang sesuai apa yang diminta seperti itu. Pertama mungkin dari kelengkapan, misal sarana sudah ada tapi mungkin kelengkapannya belum ada, seperti wastafel misal belum ada tata caranya. Puluhan hakim dan panitera pengadilan agama di seluruh wilayah Banyumas Raya, yakni Pengadilan Agama Cilacap, Banyumas, Purwokerto, Banjarnegara, dan Purbalingga melaksanakan diskusi hukum dan bedah berkas perkara. Pelaksanaan diskusi hukum ini dihadiri 4 orang narasumber yang terdiri dari 2 hakim tinggi pengawas daerah dan 2 pimpinan Pengadilan Tinggi Agama, yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Acara ini digelar di Pendopo Bupati Banjarnegara dengan tema Diskusi Hukum dan Bedah Berkas Perkara. Kita tingkatkan profesionalisme aparat peradilan. Diskusi hukum ini dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Rokana. Dalam sambutannya, Rokana menekankan agar Ketua Pengadilan Agama dan anggotanya harus bersikap profesional dan penuh kehati-hatian dalam memutus suatu perkara, baik itu perceraian, pernikahan dini, maupun pewarisan dan perkara lain dalam ranah pengadilan agama. Sedangkan di sesi bedah berkas perkara, narasumber menyampaikan masih banyak hakim yang kurang teliti dalam menyusun suatu perkara atau putusan. Karenanya hakim tentunya harus melihat kelengkapan syarat formil dan objek perkaranya. Mengadakan edukasi tentang bahayanya pernikahan dini, baik dari psikologis, dari kesiapan ekonominya, dan juga pendidikan mereka yang harus putus ketika mereka melaksanakan pernikahan. Itu disampaikan ke siswa-siswa untuk para remaja. Nah, dengan melihat kondisi seperti itu, apa yang ditekankan Ibu kepada para hakim? Yang ditekankan kami dalam pelaksanaan dispensasi kawin itu agar benar-benar dalam melaksanakan pemeriksaan benar-benar diteliti, dilihat juga dari segi madhurah, maslahat dan madhurah. Sementara itu Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyambut baik kegiatan ini. Apalagi kasus pernikahan dini di wilayahnya terbilang tinggi dan rata-rata karena faktor ekonomi. Sehingga perlu adanya edukasi dan keterlibatan dari Kementerian Agama. Tentunya harapan saya adalah bagaimana Pemda ini bisa berkolaborasi dengan keluarga besar pengadilan agama, terutama terkait dengan bagaimana kita menekan pernikahan dini. Karena tentunya tanpa kolaborasi, tanpa sinergitas, hal tersebut tidak bisa tercapai. Karena dari pernikahan dini ini menjadi titik awal, sehingga harapan saya bisa ditekan dan pada akhirnya bisa menurunkan angka AKI-AKB yang ada di Banjarnegara, menurunkan angka stunting yang ada di. Dalam acara ini juga, Pemkab setempat dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang saling memberikan cindera mata. Harsono, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. KTT yang menghasilkan perjanjian perdamaian di Gaza jadi awal dimulainya damai di jalur Gaza. Pertanyaannya, bagaimana peran Indonesia dalam terciptanya perdamaian di Gaza, baik sebelum KTT maupun pasca kesepakatan damai yang sudah dimulai?
Kami akan ulas usai jeda bersama Mario Sarong. Gencatan senjata antara Hamas Israel dimulai, menandai awal dimulainya perdamaian di Gaza. Keduanya bertukar sandera sebagai bagian dari fase pertama kesepakatan gencatan senjata. Pembebasan sandera disambut haru dan kegembiraan baik oleh warga Palestina maupun Israel. يعني لا يوصف أنا في نص شعبي وفي نص أهلي أنا مبسوط كثير ما أقدرش يعني أحكي لك أنا ببحث عن أهلي بعرفش أهلي معهم علمنا وما بعد ما خلوناش نحكي يعني مع أهلينا يعني نبلغهم وين إحنا يعني حتى امبارح نقلوا شباب المغرب ما بنعرف وين راحوا فيهم ما راحوا غزة إبعاد هم ضلوا السجن لغوا ترويحتهم ما بنعرف. Sementara di Mesir, Presiden Prabowo Subianto ikut menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza, Palestina. Langkah itu diambil dalam konferensi tingkat tinggi. Tak hanya Indonesia, pertemuan itu juga dihadiri lebih dari 20 pemimpin negara, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. KTT ini bertujuan mengakhiri perang di jalur Gaza, memperkuat upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, dan membuka fase baru keamanan regional. Dalam pidatonya di KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang, doa jutaan orang terjawab terkait misi perdamaian di Timur Tengah yang akhirnya terwujud. Dan setelah bertahun-tahun penderitaan dan perang di Gaza, Palestina telah berakhir. Bantuan kemanusiaan seperti truk berisi makanan, peralatan medis, dan berbagai pasokan lainnya sudah mengalir ke Gaza dan sekitarnya. This is the day that people across the region and around the world have been working, striving, hoping, and praying for. They have done things over the last month that I think were really unthinkable. Nobody thought this could happen. After years of suffering and bloodshed, the war in Gaza is over. Humanitarian aid is now pouring in, including hundreds of truckloads of food, medical equipment, and other supplies, much of it paid for by people in this room. Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di tanah air usai lawatan menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Presiden tegaskan kehadiran di Mesir merupakan wujud dukungan Indonesia terhadap pentingnya gencatan senjata di Gaza. Presiden Prabowo berharap kesepakatan damai Gaza bisa menjadi awalan yang baik bagi perdamaian di kawasan Timur Tengah. Ya, ini usaha yang besar. Kita berdoa bahwa ini akan sukses. Tapi saya kira ini awalan yang baik. Intinya itu ya, jadi kita datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Perang Israel-Hamas yang dimulai 7 Oktober 2023 telah menelan 67.000 korban jiwa warga Palestina. 18.000 diantaranya adalah anak-anak, dan siapapun berharap perang itu tak akan terulang lagi. Tim Liputan, Kompas TV. KTT perdamaian di Gaza menjadi awal dimulainya damai di jalur Gaza. Lalu bagaimana peran Indonesia dalam terciptanya perdamaian di sana, baik saat KTT berlangsung maupun pasca kesepakatan damai yang sudah dimulai? Kita ulas bersama Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Qadir Jailani. Selamat pagi Pak Abdul. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Syamsul Rizal. Pak Syamsul, selamat pagi. Assalamualaikum. Masih mute sepertinya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi sudah bergabung. Dialog Sapa Indonesia Pagi. Dan juga bersama saya di studio, pengamat geopolitik Timur Tengah yang juga penasihat The Indonesia Society for Middle East Studies atau ISMES, Smith Al-Hadar. Selamat pagi Pak Smith. Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah datang bergabung di Dialog Sapa Indonesia. Bapak-bapak, terima kasih. Saya pertamanya ke Pak Dirjen, Pak Abdul Qadir. Sebelum saya memulai pertanyaan kepada Anda Pak, saya ingin mengutip sedikit pidato Presiden Trump kemarin di KTT Mesir. Bersama dengan kita adalah Presiden Prabowo, sosok luar biasa dari Indonesia. Pernyataan langsung Presiden Trump di KTT Mesir. Apa yang bisa kita gambarkan dari pernyataan Trump ini? Anda mau dibilang bahwa ini adalah komitmen Indonesia yang dijalankan secara serius dan dia realisasikan. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Presiden Trump itu merupakan ekspresi dan pengakuan dari Presiden Trump atas peran dan kiprah yang dilakukan oleh Indonesia, khususnya oleh Presiden Prabowo dalam mendorong KTT perdamaian di Gaza. Kita sudah mengetahui bahwa reputasi Indonesia sejak dahulu dalam memperjuangkan kepentingan Palestina sudah cukup tersohor. Peran tersebut tampak semakin menonjol di bawah pemerintahan Presiden Prabowo yang telah berhasil meleverage atau meningkatkan diplomasi Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan kuatnya attachment dan komitmen beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Upaya perdamaian ini tentunya bukan langkah mudah dan sederhana, dan saya melihat kiprah diplomasi beliau di forum OIC, BRICS, D8, serta PBB sampai tingkat tertentu berkontribusi atas terwujudnya perdamaian tersebut. Oke, lantas bagaimana dengan setelah kehadiran Presiden kemarin? Di mata internasional seperti apa Indonesia ini dalam rangka mendukung perdamaian global, terutama di jalur Gaza? Seperti saya katakan tadi itu bahwa kiprah diplomasi Presiden Prabowo dianggap menjadi salah satu faktor pendorong para pihak untuk mewujudkan perdamaian. Presiden Trump melihat kepiawaian Pak Prabowo dalam mengkapitalisasi kapabilitas Indonesia sebagai negara Islam terbesar dan salah satu pemimpin Global South. Kita mengetahui bahwa tidak semua negara diundang dalam acara kemarin itu, hanya 27 negara dan Indonesia termasuk salah satu negara yang diundang. Oke, saya ke Pak Samsu. Pak Samsu, bagaimana Anda melihat bahwa ya Presiden Prabowo pada akhirnya merealisasikan itu, komitmen dijalankan, termasuk seperti kata Pak Dirjen tadi, tidak semua yang diundang, Indonesia salah satu yang akhirnya mendapatkan tempat di KTT. Menurut Anda ini sebuah komitmen yang bagus untuk mendukung perdamaian? Komitmen yang bagus dan pengakuan yang luar biasa. Tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan bahwa Pak Presiden ini mampu meleverage skala atau posisi diplomasinya kita, dan ini memang kita berada atau menghadapi sebuah new era dalam diplomasi yang kelihatan ada performance yang sifatnya dramaturgi diplomatik. Kenapa? Karena belum tentu seperti Amerika. Saya pastikan secara pribadi saya menganggap bahwa Amerika tidak berkenan atau bahkan tidak memiliki misi yang sama dengan Indonesia untuk membuat Palestina merdeka. Tetapi level yang ditujukan oleh Presiden Prabowo ini adalah sebuah level yang akan memberikan peluang kepada Indonesia dan kepada negara-negara, terutama dalam kapasitas sebagai Global South itu tadi yang disampaikan, untuk mencoba mencari peluang-peluang baru. Jadi bukan hanya dalam sekadar kita menghadiri KTT, summit dan beberapa pertemuan-pertemuan, tetapi mendorong ke arah yang solusi-solusi yang sifatnya betul-betul fundamental. Mungkin sudah saatnya kalau Presiden Prabowo berinisiasi untuk mengumpulkan atau mengajak berunding, mengajak bertemu 16 faksi besar di Gaza, kemudian mencari solusi-solusi dan menawarkan. Dan ini menjadi sebuah inisiatif yang sangat bagus. Kenapa saya bilang demikian? Karena Indonesia tidak boleh hanya sekadar ikut partisipatif dalam proses-proses perdamaian di situ, tetapi memunculkan citra baru sebagai seorang dan sebagai sebuah negara yang memiliki kapasitas untuk menjadi leader di Global South. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan itu bahwa Indonesia saat ini memasuki proses yang sifatnya dramaturgi diplomasi ketika Pak Presiden Trump itu menyampaikan sebuah apresiasi very incredible man from Indonesia, strong leader.
talk leader, dan macam-macam. Dan kita juga tahu bahwa Indonesia juga pada posisi tertentu itu tidak memiliki bargaining position yang sedemikian kuat seperti yang disampaikan. Tetapi Trump ingin mencitrakan diri sebagai seorang peacemaker. Sebelumnya Pakistan sudah mengapresiasi, saya tidak tahu itu sifatnya juga dramaturgi, dengan permintaan untuk mendapat atau pengusulan untuk mendapatkan Nobel Perdamaian. Dan ini yang dimainkan. Kenapa? Karena tekanan internal dari domestik Amerika sendiri itu luar biasa besarnya. Kita lihat Prancis, Inggris, Spanyol, Jerman, Australia itu mengambil keputusan yang sedikit lebih familiar dengan tujuan kita itu karena tekanan dari internal atau domestiknya. Dan itu yang coba dimainkan. Pak Samsu, Anda mau bilang bahwa Indonesia tidak hanya joining the stream tetapi navigating, menjadi penggagas begitu ya? Betul, dengan sudut yang baru, dengan insight yang baru. Iya. Oke, Pak Abdul, bagaimana Anda melihat bahwa Indonesia saat ini sudah ada di tempat yang lebih bagus dalam arti mendukung support, tapi mungkin suatu saat Indonesia bisa menjadi atau perlu menjadi penggagas perdamaian terutama di lanskap global ini. Betul, setuju. Kalau dalam landscape multipolar ini ada satu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Yang pertama adalah satu kenyataan utama. Lembaga-lembaga internasional termasuk PBB, ICC, ICG itu tidak mengambil peran dan tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk mendorong Israel untuk meratifikasi perjanjian. Pak Abdul Qadir, bagaimana Anda menanggapinya? Saya rasa benar sekali bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah cukup mendapat pengakuan dari masyarakat dan dunia internasional, dan sepenuhnya pemerintah sangat sependapat bahwa kehadiran kita tentu saja bukan sekedar sebagai hadir, tapi kita ingin menjadi sebagai salah satu players dalam proses ini. Oleh karenanya tadi di dalam kemarin dalam jumpa pers setelah Pak Presiden mendarat di Halim Perdanakusuma, beliau secara tegas menyampaikan komitmennya untuk ikut serta dalam implementasi KTT perdamaian. Karena menurut saya tantangan terbesar adalah bagaimana kita melaksanakan semua komitmen yang sudah dicapai dalam perdamaian tersebut. Oke, saya ke Pak Smith. Saya ada beberapa pertanyaan yang memang salah satunya juga ini terkait dengan usulan agar Indonesia menjadi penggagas. Tapi sebelum itu, bagaimana Anda melihat Presiden Trump ini memuji terus Presiden Prabowo waktu KTT Mesir kemarin. Menurut Anda bagaimana peran Presiden yang begitu penting dalam lanskap perdamaian global ini, terutama di jalur Gaza? Peran Presiden? Ya, peran Indonesia, terutama karena kemarin dipuji terus oleh Presiden Trump. Iya, kita mesti lihat gini, posisi Indonesia. Indonesia ini adalah negara Islam terbesar di dunia. Non-Arab dan kekuatan menengah di dunia Islam. Dia juga merupakan anggota OKI dan salah satu pemimpin Global South, dunia selatan gitu. Nah, jadi posisi Indonesia di dalam menggulirkan proses perdamaian itu dilihat dalam hal memberi legitimasi kepada dunia Islam dan Arab yang maju berunding dengan Trump ketika di sidang umum majelis umum PBB gitu, tanggal 23 September di New York gitu. Nah, jadi di dalam hal ini peran Indonesia itu penting dalam hal dukungan dia kepada proses perdamaian. Dan Israel itu lebih berhitung Indonesia daripada negara-negara Islam yang lain. Gitu. Karena kalau Indonesia ini kemudian mengakui Israel, kalau perdamaian terjadi, itu akan terjadi politik domino. Gitu. Jadi negara-negara di luar Timur Tengah itu akan ikut mendukung. Berarti Anda mau bilang suara Indonesia ini sangat diperhitungkan sekali ya? Diperhitungkan sebagai non-Arab, Muslim terbesar, moderat, dan konsisten mendukung perjuangan Palestina sejak awal kemerdekaan kita juga. Dan itu juga sebagai selain amanat dari konstitusi kita yang
yang memerintahkan kita untuk menghapus penjajahan di atas muka bumi karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, dan mulai dari Presiden Soekarno sampai Presiden ke-7 Jokowi itu, kita tetap konsisten dengan mendukung menghapus penjajahan Palestina, pendahan Palestina. Karena masalah Palestina ini bukan masalah Arab Israel toh. Dia itu dalam lanskap yang lebih global, itu dia merupakan kawasan strategis yang berperan penting dalam memajukan atau menjaga peradaban dunia, peradaban barat dengan minyak dan energi yang begitu besar yang dia punyai. Letak geografisnya yang begitu penting bahwa dan dia menguasai 2 selat penting di dunia, yaitu Selat Hormuz, lalu Laut Merah dan Terusan Suez. Dan sekarang kan memang sudah akhirnya ya kita lihat ada satu persatu jalur Gaza menuju ke sana, perdamaian itu. Kalau menurut Anda, seperti yang dikatakan tadi, apakah Indonesia ke depan dengan suara yang diperhitungkan ini perlu tidak menjadi seorang navigator atau ya orang-orang seperti tidak lagi bergabung tapi menjadi penggagas lah untuk perdamaian ke depan, seperti yang dibahas tadi? Nah, begini, kita melihat dalam negara-negara Islam dan Arab yang kemudian hadir di Sharm el Sheikh kemarin itu, Mesir, itu menggambarkan ada perpecahan di dunia Arab. Dari mereka yang hadir itu ya? Iya. Jadi di Timur Tengah itu ada 3 poros. Pertama, poros pro status quo, itu dipimpin oleh Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab ini. Mereka ini ketika Arab Spring tahun 2011 sampai itu mereka anti terhadap pemberontakan di negara-negara Arab itu. Kemudian kelompok perubahan, pro perubahan, itu dipimpin oleh Turki dan Uni Emirat Arab dan Qatar, yang berperan penting dalam sebagai mediator. Dan kemudian poros perlawanan, Iran, Irak, Lebanon, itu. Tapi mereka tidak terlibat di dalam perundingan dengan. Nah, ini yang saya mau katakan. Kita lihat bahwa pemimpin Arab Saudi Muhammad bin Salman dan pemimpin Uni Emirat Arab tidak hadir di Sharm el Sheikh. Nah, termasuk juga kemarin pimpinan dari Israel dan pimpinan Hamas juga tidak hadir. Anda mau bilang bahwa itu belum selesai sebenarnya ini? Pemimpin Hamas sudah meratifikasi perjanjian itu. Israel juga sudah meratifikasi perjanjian itu. Nah, kenapa ini Arab Saudi Muhammad bin Salman ini nggak hadir? Karena mereka kecewa pada Mesir. Mesir mengambil panggung di situ, padahal yang nanti membiayai rekonstruksi Gaza itu mereka. Berarti menurut Anda ini konflik ini belum selesai? Israel Gaza? Belum, masih jauh dari selesai. Nah, peran Indonesia dalam hal ini, Prabowo, saya berharap, karena beliau berkali-kali juga mengatakan bahwa dunia Islam ini harus bersatu untuk menghadapi masalah ini. Maka dia bagaimana caranya, ini peluang bagi Indonesia untuk berperan lebih penting dengan bagaimana menyatukan gathering itu ya, yang perselisihan di antara poros perubahan dan poros status quo dan yang lain itu. Ini di sini yang titik pentingnya Prabowo bermain di sini nih. Kalau dia bisa, itu hebat. Pak Dirjen, bagaimana Anda menanggapi bahwa sebenarnya sampai saat ini konflik tersebut ya belum sepenuhnya selesai juga? Memang kalau kita melihat bahwa apa yang terpenting dalam kaitan ini adalah bagaimana mengakhiri konflik Israel dan Hamas ataupun konflik di Gaza. Tantangan utama dari kesepakatan tersebut adalah implementasi
Trump Peace Agreement yang telah dicapai sebelumnya atau 20 poin kesepakatan itu. Oleh karenanya masyarakat internasional terutama negara-negara Arab dan anggota OIC perlu secara khusus menggalang upaya kolektif guna memastikan implementasi agreement tersebut secara fair dan berimbang dalam memperhatikan pertimbangan hak dan kepentingan rakyat Palestina. Saya sepenuhnya sepakat dengan ide Pak Smith Al-Hadar tadi yang mengatakan Indonesia perlu berperan penting dalam konteks ini, terutama untuk menggalang upaya kolektif dan upaya solidaritas. Dalam kaitan ini ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan secara khusus tentang apakah konflik ini atau krisis ini dapat dilalui. Pertama, kita perlu memastikan pasca perjanjian ini apakah semua serangan dan aksi kekerasan oleh Israel dapat dihentikan. Itu pertama. Kemudian kedua, apakah akses penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa hambatan dapat terwujud? Selain itu, bagaimana skenario penarikan penarikan mundur dari pasukan Israel? Pembentukan pemerintah transisi juga tentunya akan menjadi indikator keberhasilan perjanjian ini. Dan selain itu, ada beberapa hal yang cukup penting, misalnya peningkatan kapasitas Palestinian Authority, karena kita ketahui bahwa nanti pemerintahan transisi itu akan dipegang oleh sebuah tim atau komite teknokrat yang tidak melibatkan Palestinian Authority, karena Palestinian Authority sampai saat ini masih dianggap perlu kapasitasnya perlu ditingkatkan, dan masyarakat internasional diharapkan dapat mendukung kapasitas Palestinian Authority. Dan yang terakhir dan juga yang paling terpenting adalah bagaimana proses perundingan untuk mewujudkan two-state solution dapat diwujudkan. Itu tataran strategis yang perlu kita lihat. Pak Samsu, dari Anda bagaimana komentarnya bahwa sebenarnya hingga saat ini masih banyak PR yang perlu dikerjakan? Aduh, masih terlalu banyak PR karena solusi dua negara ini itu belum mengemuka dalam perjanjian ini. Yang kedua, yang penting untuk kita pahami itu adalah gencatan senjata tidak identik dengan perdamaian. Dan perdamaian pun juga tidak identik dengan kemerdekaan Palestina. Tujuan kita itu adalah Palestina merdeka. Jadi proses-proses yang berkaitan dengan Palestina merdeka ini mesti kita cermati dan tidak boleh larut dalam konsep yang ditawarkan oleh Trump, walaupun itu merupakan angin segar karena memberikan harapan untuk perdamaian. Karena biar bagaimanapun juga perdamaian itu di atas segala-galanya, tetapi kalau bertentangan dengan skema untuk Palestina merdeka, maka Indonesia tidak boleh ikut dan larut di dalamnya. Kan new level diplomasi inilah yang mesti dimainkan. Yang kedua yang ingin kami sampaikan itu bahwa sudah saatnya Indonesia juga menginisiasi untuk melibatkan lembaga yang lain. ICC, IFC itu sudah tidak bisa masuk. Maka sekarang saatnya untuk mendorong supaya konflik ini juga kita mengajak Federasi Palang Merah, misalnya Komite Palang Merah atau lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk ikut berkontribusi sekaligus juga bisa mengawasi. Dan Pak Samsu, pertanyaannya apakah memang ini ke depan secara total konflik Israel-Gaza akan selesai? Tapi sebelum dijawab kita saksikan jeda berikut. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Sebelum kita kembali ke dialog kita, ada informasi bahwa warga Gaza sangat bergembira pasca gencatan senjata. Rekaman drone menunjukkan kerumunan besar menyambut warga Palestina yang dibebaskan di rumah sakit Nasser di Gaza. Rekaman drone memperlihatkan warga Gaza berkumpul di rumah sakit Nasser saat menyambut para tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel di Khan Yunis di jalur Gaza Selatan Senin waktu setempat. Para tahanan Palestina yang dibebaskan menaiki bus yang disambut oleh ribuan warga sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Sebanyak 2.000 tahanan Palestina dibebaskan sebagaimana perjanjian yang dibuat Israel dengan Hamas saat gencatan senjata dilakukan. Saudara, kita kembali ke dialog kita. Saya kembali ke Pak Samsu. Pak Samsu,
Bagaimana Anda menanggapi bahwa berarti Anda punya keyakinan optimis ke depan kalau satu persatu dilakukan klausul atau poin ini Israel Palestina bisa kembali damai? Pasti kita tetap harus optimis bahwa kemerdekaan Palestina itu adalah tujuan yang mesti kita selalu internalisasi, tetapi saya ingin mengatakan bahwa dalam proses perjuangan untuk memerdekakan Palestina itu, kita juga butuh panggung lain dan tujuan-tujuan lain yang memungkinkan untuk kita bisa produktif dan tetap bisa menjaga level yang selama ini sudah berhasil kita raih. Saya ingin menyampaikan bahwa Pak Dirjen juga bahwa kita di Kementerian Luar Negeri ada badan baru, Badan Kebijakan Strategis Luar Negeri yang memungkinkan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkesesuaian dengan tujuan-tujuannya kita. Dalam posisi ini, saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia mesti memanfaatkan pada new level diplomasinya kita ini untuk membuat Indonesia menjadi lebih produktif. Bisa mengandalkan teman-teman Dubes ini untuk mengupgrade status hubungan ekonomi juga, sehingga nantinya ini juga menjadi posisi tawar yang lebih tinggi lagi, sehingga inisiasi-inisiasi dari Indonesia dihitung sebagai inisiasi yang akan sangat signifikan pengaruhnya, sehingga itu dijadikan sebagai alternatif solusi. Oke, saya ke Pak Smith. Pak Smith, bahwa optimis satu sisi bahwa perdamaian ini akan terlaksana. Tapi bagaimana Anda melihat bahwa ada beberapa poin-poin atau klausul yang sampai saat ini masih menjadi keberatan. Yang pertama, Hamas keberatan dengan klausul mereka harus meletakkan senjata secara total dan menyerahkan kekuasaan kepada otoritas Palestina. Kedua, Israel hanya menarik mundur pasukan dari 40% wilayah Gaza, bukan dari semua wilayah. Bagaimana menurut Anda? Iya, ini ini merupakan rintangan paling besar di tahap kedua dan tahap ketiga, karena Hamas tidak mau melucuti senjatanya. Jadi dalam kesepakatan itu nanti akan dirundingkan. Israel menuntut disarmamen dan demilitarisasi, dan menuntut Hamas memberikan peta terowongannya itu Israel. Hamas menolak. Nah, itu jaringan terowongan Hamas di Gaza itu 500 km panjangnya. Itu sebabnya Israel nggak bisa kalahkan dalam 2 tahun perang dengan Hamas. Dia nggak bisa kalahkan. Nah, ini akan menjadi alasan Israel, karena bagaimanapun kita punya rekam jejak bahwa Israel ini nggak konsisten pada janji-janji yang sudah dia buat. Nah, sehingga ini berpotensi juga dia langgar ini. Kalau berpotensi dilanggar oleh Israel. Iya, dilanggar. Kemarin itu Israel membunuh warga Palestina 5 orang di Gaza Utara dengan alasan membahayakan tentara Israel. Padahal ini pengungsi mau pulang ke rumah mereka di utara. Kemudian itu tadi Hamas tidak mau dilucuti kecuali kalau negara Palestina sudah berdiri. Dan kita nggak bisa remehkan posisi Hamas, karena bagaimanapun juga popularitasnya dia sekarang ini di tepi barat maupun di Gaza itu besar sekali. Di dunia Arab juga begitu. Sementara posisi otoritas Palestina yang dipimpin oleh Fatah, pimpinan Presiden Mahmud Abbas, itu dia mempunyai legitimasi internasional. Tapi dia tidak mempunyai legitimasi di kalangan Palestina. Di akarnya itu ya? Akar rumputnya ya? Iya, akar situ. Sehingga kedua pihak ini harus bisa bekerja sama gitu. Jangan sampai otoritas Palestina menolak. Memang dia ingin supaya Hamas ini tidak berperan, dan ini juga diinginkan oleh Uni Emirat Arab dan Arab Saudi untuk ini. Tapi Mesir dan Turki dan Qatar yang mendukung Ikhwanul Muslimin, mereka ingin Hamas tetap diintegrasikan ke dalam pemerintahan pasca perdamaian nanti gitu. Karena diajak bergabung lah ya. Ya, bergabung meskipun kemudian nanti didirikan pemerintahan baru. Karena tidak masuk akal Hamas ini disingkirkan dari ini sementara popularitasnya dia.
Kemudian yang kedua, Israel tidak bersedia menarik semua pasukannya dari Gaza. Paling tidak perimeternya Gaza itu akan dia jaga terus. Nah ini sama dengan sebelum perang, di mana Israel melakukan menciptakan penjara terbesar di dunia di Gaza itu, dia kuasai itu. Nah ini bagi Hamas ini harga mati, nggak bisa, lo harus tinggalkan ini. Nah kemudian perjanjian ini tidak begitu kuat karena tidak didukung oleh Dewan Keamanan PBB. Nah itu yang saya mau tanyakan, bahwa kemarin ini diinisiasi oleh Amerika Serikat, bukan oleh PBB. Legitimasi, tadi Anda berbicara soal legitimasi, seberapa kuat sebenarnya? Nah, karena Amerika Serikat ini bukan negara yang netral dalam hal ini. Dia terkait dengan budaya, kultur politik di Amerika Serikat, itu pro-Zionisme itu nggak bisa dihilangkan dari situ. Jadi dia bukan kekuatan yang berlaku netral. Oleh karena itu, ini bergantung kepada Trump, konsistensinya dia gitu. Kalau kita lihat pernyataan bersama kemarin itu pernyataan bersama dari mereka yang hadir di Sharm el Sheikh itu, ada 3 hal yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat keluar dari sikap tradisionalnya dia. Yang pertama, dia pernyataan bersama itu dengan Erdogan, dia tidak menyatakan bahwa Hamas adalah penyebab dari perang Gaza. Padahal narasi itu dibangun dari awal itu. Nah, bahkan dikatakan bahwa dalam pernyataan bersama itu bahwa perang Gaza ini tidak bisa dilepaskan dari isu Palestina secara luas. Artinya secara implisit dia mengakui bahwa keberadaan Hamas dan perangnya itu secara implisit itu mengakui bahwa ini karena penjajahan Israel. Kemudian yang hal lain lagi dalam pernyataan bersama itu, Israel dan Palestina memiliki hak yang sama. Hamas dalam hal ini tidak disinggung, bahkan Trump mengizinkan sekarang ini Hamas turun mengamankan keamanan di jalur Gaza. Jadi ada perubahan sikap dalam hal ini. Ini karena bentuk kompromi. Tetapi yang jadi pertanyaan besarnya, apakah Israel kemudian akan konsisten berpegang kepada komitmennya dalam poin-poin klausul itu yang akan berujung kepada berdirinya negara Palestina. Two-state solution itu. Oke. Saya ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, apakah memang tujuan akhirnya dengan perdamaian ini untuk mendukung kemerdekaan sekaligus negara Palestina? Jelas bahwa sasaran utama ataupun tujuan strategis untuk membentuk perdamaian ini adalah mencapai perdamaian di Timur Tengah, karena kita ketahui bahwa isu Palestina merupakan isu utama yang menjadi ganjalan dalam upaya masyarakat internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan di Timur Tengah. Tantangan utama yang kita hadapi, tadi saya sudah tekankan beberapa kali, adalah bagaimana kita menjamin adanya implementasi kesepakatan poin-poin yang perdamaian tersebut secara fair, adil, dan tetap mempertimbangkan hak dan kepentingan rakyat Palestina. Sekali lagi, implementasi yang terpenting. Indonesia di sini perlu berperan lebih aktif dalam menggalang solidaritas masyarakat internasional untuk menjamin implementasi agreement tersebut. Kita jelaskan bahwa kita sudah melihat bahwa Bapak Presiden Prabowo telah menyampaikan komitmen ini secara tegas. Dan kita perlu memastikan implementasi kesepakatan damai ini, kita tahu persis karena bukan langkah mudah, maka kita perlu mengupayakan upaya kolektif terutama dari dunia Islam. Pak Presiden telah menegaskan komitmen ini secara langsung, komitmen Indonesia untuk secara langsung ikut serta dalam proses implementasi tersebut. Hal ini merupakan langkah strategis yang diperlukan karena implementasi merupakan
faktor terpenting yang menentukan nasib bangsa Palestina di masa mendatang. Hal-hal yang mungkin perlu yang dapat dilakukan adalah pertama, ikut serta mengerahkan pasukan perdamaian apabila diperlukan. Hal ini juga sudah dipertegas berkali-kali dalam berbagai kesempatan oleh Bapak Presiden Prabowo. Hal ini perlu dilakukan karena kita ketahui dalam kesepakatan tersebut Amerika Serikat akan bekerja sama dengan negara-negara Arab serta mitra internasionalnya untuk membentuk International Stabilization Force. Di sini sampai saat ini kita belum tahu persis bagaimana modalitas, bagaimana mandatnya International Stabilization Force tersebut. Tapi yang pasti Presiden Prabowo sudah menyampaikan komitmennya untuk ikut serta apabila diperlukan pasukan perdamaian yang tugasnya tentunya untuk memelihara keamanan di Gaza. Dan kita juga akan terus seraktif untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina, terutama untuk membangun infrastruktur kesehatan, serta kita juga tentunya akan ikut serta dalam proses rekonstruksi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bagaimana mendorong terwujudnya kemerdekaan rakyat Palestina, dan tentunya itu memerlukan beberapa kondisi mutlak. Tadi sudah disebutkan, kondisi utama yang kita lihat adalah bagaimana realisasi penarikan mundur pasukan Israel sampai di kawasan buffer zone. Kita mengetahui bahwa penarikan mundur ini tidak serta-merta, ada tahapannya yang cukup pelik dalam perjanjian. Dan kemudian selanjutnya mengenai rencana pembentukan pemerintahan transisi sementara. Kita ketahui bahwa nanti Gaza akan dikontrol atau dikelola oleh sebuah komite Palestina yang terdiri dari kalangan teknokrat dan sifatnya apolitis, dan akan diawasi oleh Court of Peace yang dipimpin langsung oleh Donald Trump. Saya ke Pak Samsu, terakhir singkat saja Pak Samsu, apa yang harus di Indonesia lakukan ke depan untuk mewujudkan nyatakan ini? Pak Samsu? Oke, sepertinya ada permasalahan komunikasi. Pak Smith, terakhir singkat saja, apa yang harus Indonesia lakukan? Tadi kalau kata Pak Dirjen, waktu demi waktu, kita harus sabar bahwa perjanjian ini tahap demi tahap juga. Iya. Singkat saja. Iya, singkatnya itu kita tetap fokus terhadap masalah ini, karena masalah ini sangat berat dan peran Indonesia dalam hal ini agak cukup penting. Sehingga proaktif itu harus dilakukan terus-menerus agar komitmen-komitmen dari dua belah pihak itu betul-betul diimplementasikan secara adil dan jujur. Oke, terima kasih, dan kita harapkan apa yang menjadi komitmen Indonesia ini bisa direalisasikan dan tujuannya untuk perdamaian global. Terima kasih Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani, anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Syamsu Rizal, dan juga pengamat geopolitik Timur Tengah Smith Al-Hadar. Terima kasih. Bapak-bapak sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, saudara, warga Gaza bergembira pasca gencatan senjata. Dan hingga saat ini, saudara, polisi masih mendalami kasus dugaan perundungan siswa SMP di Grobogan, Jawa Tengah yang berujung meninggalnya seorang siswa SMP. Saat lagi di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, polisi masih mendalami kasus dugaan perundungan siswa SMP di Grobogan, Jawa Tengah yang berujung meninggalnya seorang siswa SMP. Polisi telah memeriksa ada 10 orang saksi termasuk siswa SMP. Polres Grobogan masih mendalami kasus perundungan yang mengakibatkan meninggalnya seorang pelajar SMP. Polisi telah memeriksa 10 saksi, baik dari teman korban maupun pihak sekolah. Sementara dari hasil otopsi ditemukan luka benda tumpul di leher korban. Saat ini kami sudah memeriksa 10 orang saksi yang terdiri dari 6 orang siswa, kemudian 4 orang guru. Kemudian saat ini kami masih mendalami penyelidikan. Kemudian hari ini kita adakan gelar perkara untuk menentukan bahwa yang bersangkutan apakah bisa dinaikkan untuk menjadi tersangka atau tidak. Kami ada diduga berhadapan dengan hukum ada 2 orang. Ini masih kami dalami semua, masih dalam tahap pemeriksaan.
Pihak sekolah mengaku telah mengawasi aktivitas siswa selama belajar mengajar. Namun kepala sekolah bilang, sekolah punya keterbatasan dalam pengawasan siswa, utamanya saat jam istirahat. Pihak sekolah telah menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke polisi. Kami sebenarnya sudah mengawasi, karena itu kejadiannya kan di jam istirahat. Sehingga kan nggak mungkin kami harus memantau di masing-masing lokasi. Walaupun kami ada CCTV-nya, tapi yang di lantai atas sana nggak ada, yang ada di lapangan. Dan CCTV-nya sudah diamankan pihak. Sementara orang tua korban berharap kasus meninggalnya sang anak diusut tuntas dan pelaku mendapat hukuman seadil-adilnya. Punya sakit apa itu memang nggak pernah ada. Itu nggak pernah, itu cuma bohong, itu cuma dia mengelak sepertinya dari pihak guru itu. Padahal dari guru BK juga menyatakan itu memang ada perkelahian gitu. Iya, tapi kan intinya dia dibully banyak orang, satu lawan banyak posisinya gitu. Dia udah nggak berani, tetap diroyok terus, udah kalah masih diroyok. Mohon bantuannya supaya itu kasus ini tidak terulang lagi, terus posisinya minta bantuan seadil-adilnya. Komisioner KPAI Aris Adi Laksono bilang, saat ini pihak sekolah harus bertanggung jawab untuk mengawasi peserta didiknya agar kasus ini tidak terulang lagi. Terjadi perkelahian sampai 2 kali, itu yang perlu digarisbawahi. Di sini ini menunjukkan bahwa ada lemahnya pengawasan tentunya, dan tentu ada lemahnya deteksi dini ya terkait kemungkinan terjadinya perkelahian, terjadinya kekerasan antar sesama peserta didik begitu. Nah, kalau kemudian pengawasannya, kemudian deteksi dininya itu bisa dilakukan oleh pihak sekolah, maka tentu tidak sampai kemudian terjadi perkelahian yang kedua ya, kemudian itu berakibat fatal sampai kemudian meninggal salah satu siswa kita atau anak kita begitu. Ya. Mengingat kasus ini melibatkan anak di bawah umur, polisi pun menyatakan telah melaksanakan proses penegakan hukum sesuai aturan perundangan yang berlaku. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana penanganan kasus meninggalnya siswa SMP yang meninggal diduga karena dikeroyok oleh temannya? Kita tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Grobogan, telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, AKP Rizky Ari Budianto. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kasat. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin tahu dulu, kan sudah dilakukan gelar perkara. Bagaimana, sudah ada peningkatan status hukum terkait dengan sejumlah saksi yang sudah diperiksa, khususnya rekan atau teman dari korban ini? Oke, baik Mbak, saya akan jelaskan. Jadi sejak kemarin terjadinya peristiwa hingga sekarang, kita telah melakukan serangkaian penyelidikan. Baik dari pemeriksaan saksi maupun bukti-bukti yang lain, kita telah melakukan gelar perkara. Dan hasil gelar perkara tersebut kita telah menetapkan 2 pelaku menjadi tersangka, Mbak. Oke, sudah ada 2 pelaku yang kemudian menjadi tersangka. Ini keduanya adalah teman dari korban. Betul, Mbak. Dari pengakuan para tersangka yang kita tahu ini masih berada di bawah umur, siswa SMP, apa yang menjadi motif mereka melakukan pengeroyokan terhadap korban? Jadi berdasarkan penyelidikan kami, Mbak, jadi motif kenapa terjadi perkelahian itu memang awalnya dari pelaku ini sempat mengejek korban, dan korban pun tidak terima, sehingga terjadi perkelahian antara korban dengan para pelaku. Oke, jadi sudah ada 2 orang anak yang berurusan dengan hukum ya, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini kalau tidak salah ada 10 siswa SMP yang kemudian sudah diperiksa. Mengapa kemudian hanya 2 yang sudah ditetapkan menjadi tersangka atau anak berurusan dengan hukum? Oke, baik Mbak. Jadi sampai sekarang untuk saksi sudah kita periksa ada 17 ya Mbak. Jadi memang dari berdasarkan alat bukti yang kita kumpulkan dari serangkaian penyelidikan ini memang baru bisa ditetapkan sebagai 2 pelaku anak. Tentunya terkait dengan pelaku-pelakunya yang lain nanti kita masih lakukan pendalaman lagi Mbak. Demikian. Terkait dengan rekaman CCTV yang sudah diperiksa oleh kepolisian, utamanya CCTV yang
berada di sekolah begitu. Benarkah ada kendala soal pemeriksaan CCTV? Ya, kalau untuk CCTV saat ini masih kita lakukan analisa, Mbak. Tapi memang seluruh CCTV yang ada di sekolah itu sudah kita amankan. Dan untuk terkait apakah CCTV tersebut bisa menjadi alat bukti, itu kita masih lakukan analisa, Mbak. Oke, jadi pemeriksaan terhadap CCTV ini masih dilakukan analisa. Nah, ini kalau kita lihat ya, peristiwa ini kan terjadi di sekolah. Awalnya perundungan atau bullying begitu ya. Nah, ini terjadi pada jam istirahat sekolah. Bagaimana polisi juga memeriksa pihak sekolah terkait dengan dugaan kelalaian pengawasan? Karena kalau tidak salah ini kan terjadi hingga 2 kali. Betulkah demikian, Pak Kasat? Ya Mbak, jadi berdasarkan penyelidikan kita, memang sebelum kejadian itu dari pihak keluarga korban itu pernah melaporkan kepada pihak sekolah dan memang telah ditindaklanjutin dari pihak sekolah sehingga berakhir dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Terkait apakah di sini ada unsur kelalaian dari pihak sekolah atau tidak, itu masih kita lakukan pendalaman, Mbak. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dari penyidik begitu ya kepada keluarga korban, apakah ada aduan juga sebelumnya dari korban? Memang korban ini sering dibully atau diejek sebelumnya? Kalau terkait hal itu memang ada, Mbak. Makanya tadi sudah saya jelaskan dari pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya melaporkan ke pihak sekolah, Mbak. Dan dari pihak sekolah pun sudah menindaklanjuti dan tadi sudah berakhir dengan mediasi dari pihak keluarga. Demikian. Mediasi maksudnya? Diselesaikan secara keluargaan, Mbak. Nah, ini terkait dengan penanganan kasus ini kan tadi Anda sebutkan ada 2 siswa SMP yang kemudian statusnya sudah ditetapkan menjadi tersangka atau anak dengan berhadapan dengan hukum begitu ya. Bagaimana penanganan kasusnya? Karena ini kan melibatkan anak di bawah umur. Dari sisi hukumnya seperti apa, Pak Kasat? Oke Mbak, jadi kami dari pihak kepolisian khususnya Satreskrim Polres Grobogan ini dalam menangani kasus ini tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Tentunya karena pelaku ini masih anak-anak, kita tetap memperhatikan hak-hak mereka sebagai anak. Contohnya kita tidak lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan karena memang secara aturan karena masih di bawah 14 tahun tidak diperbolehkan. Dan kita juga memperhatikan hak-hak mereka untuk memperoleh pendidikan. Jadi saat ini karena yang bersangkutan masih sekolah, kita masih berikan hak mereka untuk bersekolah, Mbak. Oke, dari pengakuan pelaku ada 2 siswa SMP ini, apakah memang sering membuli atau kemudian mengejek korban sebelum akhirnya terjadi pengeroyokan yang berujung pada kematian korban? Oke, kalau untuk terkait itu kita masih lakukan pendalaman ya Mbak. Nanti kalau misalnya ada perkembangan nanti kita infokan. Oke, terkait dengan 2 pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara ada beberapa siswa lainnya juga masih menjadi saksi. Nah, bagaimana sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah? Apakah Anda mengetahui dari kepolisian ini mendapatkan sanksi dikeluarkan atau seperti apa terhadap yang lain, siswa SMP yang lain? Oke baik Mbak, kalau dari kita kan hanya terkait dengan proses penyidikannya. Kemudian apakah nanti ada sanksi atau tidak dari pihak sekolah, nanti kami berkoordinasi lagi dengan pihak sekolah, Mbak. Dari hasil otopsi yang dilakukan oleh otoritas terkait, apa sebenarnya menjadi penyebab dari kematian korban ini, Pak Kasat? Jadi untuk hasil otopsi sementara, korban ini meninggal karena ada patahan di tulang yang menjadi penyambung ke tengkorak yang diakibatkan karena adanya benda tumpul. Lalu bagaimana dengan barang bukti? Ini kan kalau tidak salah ada CCTV tapi hanya berada di area lapangan begitu. Sementara kalau tidak salah kejadian pengeroyokan ini berada di lantai 2 atau lantai 3. Bagaimana penjelasan soal ini Pak Kasat? Baik, untuk terkait CCTV ini masih kita lakukan analisa secara terus-menerus, Mbak. Intinya nanti kalau memang ada kaitannya dengan perkara, nanti kita akan jadikan barang bukti, Mbak. Demikian. Oke. Terakhir Pak Kasat, terkait dengan kemungkinan potensi penambahan
tersangka terhadap siswa SMP ini bagaimana? Baik, Mbak. Untuk penambahan tersangka kita tidak menutup kemungkinan nanti akan ada penambahan. Namun kembali kita kepolisian kan berdasarkan alat bukti yang ada, ya. Jadi kalau memang nanti dari pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti yang lain memang mengarah ada pelaku-pelaku yang lain, nanti kita akan tetapkan juga. Dalam kasus ini, apakah ada koordinasi antara polisi dan juga dinas pendidikan terkait? Karena ini kita tahu sudah ada 1 nyawa yang melayang. Ya. Jadi dalam hal ini, karena ini melibatkan anak-anak ya Mbak, jadi tetap kami dari kepolisian tidak hanya melibatkan dari dinas pendidikan, tapi dari dinas-dinas terkait lain yang membidangi terkait anak, kita libatkan semua Mbak. Termasuk juga KPAI ya, apa rekomendasi mereka soal kasus ini? Nanti kita masih koordinasi Mbak, demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Kasat telah bergabung bersama kami. Kita harapkan pengusutan tuntas akan segera dilakukan oleh polisi. Terima kasih Pak Kasat. Baik Mbak, terima kasih. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Harga telur di sejumlah daerah naik dalam sepekan terakhir. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, harga telur per butir ini naik dari Rp2.200 menjadi Rp2.300. Sementara di Jakarta, harga telur sudah tembus Rp31.000 per kilogramnya. Informasi lengkapnya hadir di Kompas Bisnis. Anda memasuki segmen Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Mario Sarong. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan defisit APBN 2025 sebesar Rp371,5 triliun atau 1,56% dari PDB per 30 September 2025. Purbaya menekankan kinerja APBN tetap terjaga solid meskipun terjadi defisit. Realisasi defisit ini jauh lebih rendah dari target atau outlook APBN 2025 yang diproyeksikan mencapai 2,78% dari PDB. Sementara itu keseimbangan primer mencapai Rp18 triliun per 30 September 2025. Dari sisi pendapatan, Purbaya mengatakan capaiannya telah 65% terhadap outlook. Angka ini lebih rendah jika membandingkan dengan posisi tahun lalu pada periode yang sama, yakni sebesar Rp2.008,6 triliun. Purbaya menuturkan belanja pemerintah pusat tumbuh tipis 1,6% menjadi Rp1.589,9 triliun dan transfer ke daerah Rp74,6 triliun. Sampai dengan akhir triwulan ketiga 2025, kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56% PDB dan keseimbangan primer yang positif. Pendapatan negara hingga akhir September 2025 tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun atau telah mencapai 65,0% dari outlook yang ditetapkan. Meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara nominal, tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang. Momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, yang tercermin dari kinerja positif lintas sektor, meningkatnya permintaan, serta kontribusi aktif dari daerah. Ini menjadi landasan kuat bagi optimisme ke depan. Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan jika pemerintah masih mencari jalan keluar untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) atau WUS. Usai mengikuti ratas di Kertanegara bersama Presiden dan Wakil Presiden, Mensesnek menyampaikan jika tidak ada pembahasan mengenai WUS dalam ratas tersebut. Meski demikian, Mensesnek menyampaikan jika saat ini pemerintah masih dalam skema untuk membayar utang proyek KCIC tanpa
menggunakan APBN. Bukan salah satu pembahasan malam ini, tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak agar APBN ikut menanggung beban utang proyek kereta cepat Indonesia-Cina KCIC yang dinamai WUS. Menurut Purbaya, seharusnya tanggung jawab keuangan proyek ini bisa dikelola oleh Danantara sebagai holding BUMN yang sudah memiliki kemampuan finansial dengan dividen hingga 80 triliun rupiah per tahun. Ini kan kayak SSI di bawah Danantara kan ya? Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Merespon Menteri Keuangan, Chief Executive Officer Danantara, Indrosan Ruslani bilang, Danantara belum ada komunikasi secara resmi dengan Kementerian Keuangan maupun pihak lain. Saat ini Danantara tengah fokus melakukan evaluasi terhadap proyek tersebut. Saya juga bingung ya, karena kita kan lagi evaluasi dan kita juga belum dari Danantara berbicara ke pihak lain, apalagi Kementerian Keuangan mengenai hal ini. Saya disampaikan oleh Pak Doni kan yang mengerjakan ini. Jadi kita sedang mengevaluasi, kita lagi mencari opsi-opsi, kan selalu ada opsi 1, opsi 2 gitu. Dan memang dan ini kan melibatkan banyak kementerian lain. Jadi ya harapannya kita kan biasanya duduk dulu, kita evaluasi opsi mana yang terbaik. Kalau kita kan sistem kerjanya seperti itu. Jadi semuanya itu terstruktur, terukur. Kemudian apa hasilnya baru kita bicara ke publik. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS merupakan strategis nasional yang resmi beroperasi pada Oktober 2023. Nilai investasi proyek ini pun mencapai 7,27 miliar dolar Amerika atau setara 118,37 triliun rupiah. Renata Panggalo, Zevanya Sitomeyang, Junedi Saputra, Kompas TV, Jakarta. Informasi selanjutnya, Saudara, harga telur naik sejak sepekan terakhir di Jakarta hingga Kalimantan. Harga telur mencapai Rp31.000 per kilogramnya. Supplier hingga pedagang eceran bilang harga naik karena harga pakan ternak ayam yang mahal. Harga telur terus naik dari Rp28.000 menjadi Rp31.000 per kilogramnya. Di Pasar Palmerah dan Pasar Pisang Jakarta, kenaikan harga telur terjadi karena naiknya harga pakan ternak dari supplier. Sekarang 31. Oh, 31. Iya, kemungkinan pengen jadi 32 nih. Oh. Iya. Itu penyebabnya apa, Pak? Ya karena makanan ayamnya lagi mahal. Oh, sama ini kenaikannya dari kapan sih, Pak? Pas minggu yang lalu. Tadinya berapa? Tadinya 28. Sementara di Pasar Pinggan Kota Balikpapan, harga telur per butir juga naik. Mulai dari Rp2.200 jadi Rp2.300 per butir. Telur ukuran sedang dari Rp2.100 per butir menjadi Rp2.200 per butir. Pembeli pun mengeluhkan harga telur yang terus naik. Kalau telur lagi naik begini ya, apalagi anak-anak. Iya, sering. Anak-anak kan, iya, anak-anak suka makan telur soalnya. Sementara di pasar tradisional Terong Kota Makassar, harga telur mulai berangsur turun. Harga telur dengan ukuran kecil dari Rp50.000 kini hanya dijual dengan harga Rp48.000 per raknya. Untuk telur ayam ukuran sedang sebelumnya dijual dengan harga Rp58.000, kini dibanderol dengan harga Rp51.000 per raknya. Warga pun berharap pasokan telur dapat terdistribusi dengan baik agar harga tidak terus naik. Tim Liputan Kompas TV.
Akhirnya kita sampai juga di penghujung Sapa Indonesia Pagi. Saudara, langit malam Makau berkilauan dengan percikan api berwarna perak dan merah, serta gugusan bintang yang meledak selama final kontes kembang api internasional Makau ke-33. Dan kontes tahunan bergengsi ini sudah diadakan sejak tahun 1989. Rekaman menunjukkan penduduk dan juga wisatawan berbaris di tepi pantai untuk menikmati akhir kontes yang spektakuler yang telah menerangi cakrawala. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Pemerintah Makau, di mana acara ini menampilkan 10 tim global yang berkompetisi selama 5 malam. Acara puncak menampilkan 2 pertunjukan terakhir dari Inggris dan juga Brasil, sehingga atau sementara Inggris keluar sebagai juaranya. Nah, menarik sekali ya di langit yang indah begitu malam gitu, kembang apinya luar biasa ya. Luar biasa, dan memang kalau di Indonesia kan ya apalagi kalau lihat bersama pasangan kan lumayan juga. Nah, kamu akan ajak ke sana nanti pasangan kamu? Sudah pasti Adisti. Oke, nanti diajaklah pasangannya Mario untuk ke Makau. Dan informasi tadi sekaligus jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dizela Rasati. Saya Mario Sor, pamit undur diri. Sampai jumpa.